Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da khairil abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumin tashkhatu fihi al-absar. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwatil iman, kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita untuk menggunakan amanahnya dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri hanya kepadanya. Yang kedua kalinya, tidak lupa kita memperbanyak sholawat serta salam. Mudah-mudahan kita semakin mampu dan dewasa dan bijak untuk menempatkan diri dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi SAW, yang itu merupakan jalan keselamatan duniawi maupun ukhrawi. Ma'asyiral muslimin dimanapun kita berada, ada ajaran ketauhidan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dalam hal yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi seringkali kita lafaz dan kita ucap, bahkan hampir menjadi nafas kita. Ketika dahulu Rasulullah diutus oleh Allah dalam rangka untuk kemudian menstop peradaban paganisme, yaitu penyembahan manusia kepada selain Allah, maka banyak cara yang dilakukan oleh beliau, karena visi misi dakwahnya para utusan Allah itu sama, beda di syariat, sama di ketauhidan, yaitu menuhankan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara salah satu bentuknya yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita adalah bacaan sholawat yang harus kita maknai dengan benar dan kita amalkan dalam setiap sisi kehidupan. Berbicara tentang sholawat, maka sholawat Nabi itu banyak. Ada seorang ulama yang sangat alim, seorang ahli hadis besar abad ini, Al-Muhaddits Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih, di dalam salah satu karya fenomenalnya, Sifatu Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Buku karya beliau yang berjudul Sifat Sholat Nabi, maka di situ dikompilasikan sholawat Nabi yang berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang sahih, ada 6. Maka dari sekian banyak, kalau kita tarik bacaan yang paling ringkas adalah lafaz Allahumma sholli ala Muhammad, yang artinya ya Allah berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad. Dari sini harus kita pahami ajaran sholawat yang dilafadzkan oleh Nabi dan kita lafadzkan setiap harinya di dalam berbagai macam kesempatan. Kita lafadzkan ketika sholat, dalam tasyahud, kita lafadzkan ketika adzan juga iqamat, dan kita lafadzkan di banyak, termasuk sangat disunahkan di hari Jumat. Ya Allah berikanlah sholawat atau keselamatan kepada Nabi Muhammad. Maka satu-satunya zat yang kita wajib berdoa kepadanya, tidak boleh kepada yang lain, bahkan sesekali saja tidak boleh, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiada lain Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Berarti Allah itu Tuhan, bukan makhluk, zat yang memiliki sholawat. Kemudian sesuatu tersebut, sholawat diberikan kepada siapa? Ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu bukanlah Tuhan dan tidak memiliki sedikit pun karakteristik ketuhanan. Beliau sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa Rasuluh, hambanya Allah namun juga utusannya. Hamba artinya bukanlah Tuhan, sehingga tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah sekalipun kepada Nabi Muhammad. Rasuluh, utusan Allah, sehingga yang dilegalisir oleh Allah Tuhan semesta alam, jalannya ke surga adalah hanya jalan Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian
wajib bagi kita untuk kita amalkan di setiap sisi kehidupan kita. Kita maknai dengan sebenar-benarnya sholawat ini. Ketika kita lafadz, dijanjikan di dalam hadis Sahih Muslim oleh baginda Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Siapa saja yang berkenan untuk bersolawat satu kali, Allah balas dengan 10 kali lipat kebaikan. Terus kita baca, tanpa kita batasi berapapun jumlah bilangannya. Mampu kita sekian, mampu kita sekian. Di keadaan yang memang keharusannya sholawat kita baca, di keadaan yang memang dilegalkan silahkan. Kemudian kita maknai, Allah lah Tuhan semesta alam. Nabi Muhammad tidak memiliki karakteristik ketuhanan, tapi ajarannya adalah ajaran yang akan mengantarkan hamba ke dalam surga. Oleh karena itu, termasuk di saat akidah umat Islam didangkalkan dengan berbagai macam propaganda, wajib bagi kita untuk memupuk serta memberinya nutrisi dalam setiap waktu dengan ilmu-ilmu yang benar yang bersumber dari kitab suci Al-Quran maupun hadis-hadis baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita yang sudah berupaya sekuat tenaga, tidak henti-hentinya kumat kamit dalam lantunan doa, diberikan segala kemudahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba-hamba yang bertauhid, yang mengikuti petunjuknya Nabi, yang sholawat dibaca di lisan, bukan sekedar di lisan, tapi diamalkan dalam setiap aplikasi perbuatan, dan kita diberikan kemenangan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kiranya demikian nasihat singkat dari kami, wabil khusus untuk kami, juga kepada kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjaga ketauhidan, yang ternyata di balik ajaran sholawat Nabi, ketauhidan itu sangat luar biasa sekali korelasinya. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan sholawat sebagaimana yang sering kita lafadz, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu alam bissawab. Kurang lebihnya mohon untuk diperkenankan. Akhirul kalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.